Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-6, distribusi diskrit dan kontinu. Ya. Jadi distribusi peluang itu ada yang diskrit dan ada yang kontinu. Apa bedanya? Kalau dia diskrit, itu biasanya rentang bilangannya itu antara bilangan bulat. Jadi tidak berkoma ya. Kalau dia kontinu, rentangnya itu ya, berkoma. Bilangan-bilangan yang rasional, ya desimal. Nah, di sini ada definisinya. Distribusi diskrit yaitu distribusi di mana peubahnya secara teoritis tidak dapat menerima sembarang nilai di antara dua nilai yang diberikan. Ya. Diskrit, misalnya jam 3 ke jam 5, tepatlah di jam 3 sama jam 5 itu. Jadi tidak jam 3.15, enggak seperti itu ya, atau jam 4.30, nah, tidak seperti itu. Ya. Jadi dia pas di titik 3 dan titik 5. Gitu ya. Tidak menerima sembarang nilai di antara dua nilai yang diberikan. Kemudian distribusi peluang dengan variabel random bersifat diskrit pada suatu waktu. Random ya. Nah, bila variabel random X, random paham ya Dede? Dia random ini acak. Berapa saja nilai X-nya, bisa menduduki nilai tertentu, XI. Nah, maka probabilitasnya dapat dirumuskan sebagai P atau peluang X sama dengan XI atau ditulis PXI ya. Peluang ketika di X sama dengan XI. Nah, dia disebut dengan peluang XI. Jika digambarkan dengan grafik akan terlihat seperti gambar ya. Peluang di X1 seperti ini ya. X2 agak lebih tinggi, X3 lebih tinggi lagi. X4 mirip-mirip dengan X2. X7 paling rendah. Kalau digambar suatu peluang dalam grafik. Nah, di sini ada macam-macam distribusi peluang diskrit. Ada 4, yaitu distribusi peluang binom atau binomial ya. Yang kedua distribusi peluang Poisson. Yang ketiga distribusi peluang multinomial. Yang keempat distribusi peluang hipergeometrik. Nah, ini masing-masing pakai tabel ya. Jadi, tabelnya sudah Ibu upload di e-learning. Jadi yang binom ada, yang Poisson ada. Nanti untuk yang uniform, ya, distribusi kontinu ada yang uniform atau distribusi seragam itu menggunakan tabel distribusi normal ya. Di e-learning sudah saya upload, jadi bisa di-download atau adik-adik mau download sendiri di Google silahkan ya. Ada yang lebih lengkap, boleh. Yang pertama kita bahas adalah distribusi binom atau binomial. Distribusi binomial, distribusi yang mengacu pada dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Diskrit ya, berarti kalau nggak dia sukses atau gagal, ya tidak pernah dia di tengah-tengah. Misalnya kalau sukses dibuat peluangnya 1, kalau gagal dibuat peluangnya 0, 1 dan 0 gitu. Ya, tidak ada 0, sekian. Nah, syarat distribusi normal binomial yang pertama adalah percobaan terdiri atas n usaha yang berulang. N ya, tidak n koma itu maksud Ibu. Jadi diskritnya nampak di situ. Nah, kemudian pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian atau replacement. Nah, kalau yang kemarin kan ada kartu ya, kartu apa itu bridge, misalnya kita ambil kartu as sekali. Nah, nanti untuk pengambilan yang kedua, berarti kan kalau as 1/52 peluangnya kan. Nah, untuk pengambilan yang kedua, kartu as yang pertama kita kembalikan. Nah, kembali. Berarti peluang untuk pengambilan kedua tetap dia 1/52. Sedangkan kalau tidak dikembalikan, ya tinggal 1/51 jadinya. Ya. Tiap usaha hanya mempunyai dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Yang keempat, syaratnya adalah peluang sukses dinyatakan dengan P tidak berubah dari usaha yang satu ke yang berikutnya.
tidak berubah dia. Jadi P-nya nilainya sama. Peluang suksesnya bisa satu atau bilangan lain. Yang penting dia diskrit. Nah, formula peluang binom atau rumusnya ya ditulis dengan PX kombinasi NX. Adik-adik mungkin sudah belajar di statistika sebelumnya atau di matematika diskrit ya ada juga itu kombinasi atau permutasi. Nah, disimbolkanlah seperti ini dia. Kombinasi ya dibuat dalam kurung NX dikali dengan P pangkat X dikali dengan 1 kurang P pangkat N kurang X. Nah, kenapa 1 kurang P? 1 kurang P ini kan peluang gagal ya kan. Kalau P-nya peluang sukses, maka peluang gagal adalah 1 kurang P atau Q. Ya, Q sama dengan 1 dikurang P. Atau ditulis peluang X sama dengan kombinasi NX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Boleh seperti itu ya. Digantilah 1 kurang P-nya itu dengan Q. Boleh. Atau dijabarkan 1 dikurang P pangkat N kurang X. Nah, peluang X sama dengan kombinasi NX itu ditulis N faktorial per X faktorial dikali N kurang X faktorial. Ini rumus kombinasi ya, adik-adik. Kalau permutasi kan X-nya tidak ada ya, X faktorialnya tidak ada. Nah, kalau kombinasi ada X faktorialnya. Kalau permutasi dia N faktorial per N kurang X faktorial saja. Nah, tapi kalau untuk binom ini kita pakai kombinasi, bukan permutasi. Sehingga rumusnya jadi kombinasi NX atau N faktorial per X faktorial kali N kurang X faktorial dikali dengan P pangkat X dikali dengan Q pangkat N kurang X. Untuk X-nya dari 0, 1, sampai ke N. Ya. Tadi kan X-nya itu usaha yang berulang ya kan, adik-adik. Misalnya, pelemparan dadu ya yang ke 0, yang pertama, yang ketiga ya X-nya itu diskrit. Dengan N itu banyak percobaan, X-nya itu banyak kejadian, P-nya itu peluang sukses. Misalnya banyak kejadian muncul mata dadu 3 misalnya dari 100 kali pelemparan dadu ya, pelemparan sebuah dadu 100 kali. Nah, muncul kejadian munculnya angka 3 itu sebanyak 73 kali misalnya. Atau sebanyak 10 kali saja. Itu X ya. Kalau P itu peluang sukses. Atau ditulis dengan peluang binom itu dengan kombinasi NX ya. Oh, ini notasi kombinasi NX. Kalau untuk peluang binomnya ya seperti ini tadi atau yang atas. Rumusnya cuma 2 ini ya. Oh, bisa ditulis 1 kurang P atau ditulis dengan Q saja. Ini rumus kombinasi ya, Dedek bisa dalam kurung biasa ya seperti ini ya. Atau ditulis N kombinasi X sama dengan kombinasi NX atau kombinasi N per X atau kombinasi N bawahnya X. Nah, boleh. Atau dibuat seperti ini juga nggak apa-apa. Jadi banyak ragam penulisan simbol kombinasi. Itu maknanya ya. Nah, min dan varians peluang binom, min ini kan nilai rata-rata ya kan. Sedangkan varians itu adalah ragam. Ini sudah kita pelajari di distribusi, bukan distribusi, penyebaran, ukuran penyebaran. Ya kan? Ada di sana itu simpangan baku, ada simpangan rata-rata, ada varians, ada ragam, ada simpangan interkuartil, jangkauan interkuartil. Banyak ya. Nah, sedangkan min itu adalah nilai rata-rata, rumus untuk peluang binom nilai min sama dengan mu, yaitu N dikali P. Ya. N itu banyak perulangan atau banyak apa namanya itu percobaan, sedangkan P-nya itu adalah peluang sukses. Nah, sedangkan untuk rumus varians atau ragam itu sigma kuadrat ya. Kemarin juga ini sudah sigma kuadrat sama dengan N kali P kali Q. N itu banyak percobaan, P itu peluang sukses, Q-nya peluang gagal. Atau ditulis N kali P dikali 1 kurang P. Boleh ya. Ini diingat nih rumusnya, Dedek. Contoh
Suatu suku cadang dapat menahan uji goncangan tertentu dengan probabilitas 3/4. Peluang suku cadang dapat menahan uji goncangan sebesar 3/4 atau 0,75. Ya. Hitunglah probabilitas bahwa tepat 2 dari 4 suku cadang yang diuji tidak akan rusak. Jadi ada 4 suku cadang, ada 4 objek, ya kan. Nah, dihitung peluang untuk 2 suku cadang dari 4 itu diuji dia tidak akan rusak. Jadi kombinasi 4, 2. N-nya 4, X-nya 2. Gitu ya. Sedangkan untuk peluang suksesnya adalah 3/4. Artinya kalau peluang sukses 3/4, peluang gagal berapa, Dedek? 1 kurang 3/4, ya kan? Ini kan peluang sukses nih. 3/4. Maka untuk peluang gagal atau Q sama dengan 1 kurang 3/4 atau 1/4 saja. Ya, ini kombinasinya 4, 2. Nah, ya, diketahui probabilitas sukses atau peluang sukses adalah 3/4. Banyak percobaannya N, yaitu 4. Kejadian yaitu X sama dengan 2. Nah, jika pengujian bersifat bebas, artinya dia tanpa kejadian yang kedua tidak dipengaruhi oleh kejadian pertama, ya, bebas, tidak saling mempengaruhi antar dua kejadian. Maka rumusnya peluang X sama dengan kombinasi NX dikali P pangkat X dikali 1 dikurang P pangkat N kurang X, ya, atau Q-nya di sini, ya. Nah, sehingga kombinasi 4, 2 dikali P-nya 3/4, X-nya kan 2, ya. 1 kurang P, 1/4 pangkat 4 kurang 2. Nah, 4 kombinasi 2 itu 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 kurang 2 faktorial. 3/4 pangkat 2, 9/16. 1/4 pangkat 2, 1/16. Ya. Nah, adik-adik hitung, adik-adik masih ingat faktorial. 4 faktorial itu kan ini, ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1, kan gitu. Ya, sedangkan 2 faktorial 2 kali 1. Nah, kalau 0 faktorial 1, ya. 1 faktorial juga 1. Nah, sehingga untuk 4 kombinasi 2 itu 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 kurang 2 faktorial. 2 faktorial, ya kan? Sama dengan ini 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorial berapa? 2. Nah, ini saya coret faktorial sama faktorial, habis. 4 dengan 2, habis. Tinggal 2. 2 kali 3 kan 6. Gitu, ya. Nah, makanya di sini ada 6. 9/16 dikali 1/16 itu 9/256. Sehingga 6 kali 9, ini saling coret boleh, ya. 27/128. Berarti dibagi 2. Bagi 2 dia 3. Bagi 2 di sini 128. 3 kali 9 27. Ini 27/128. Gitu. Nah, yang kedua adalah distribusi Poisson. Poisson itu artinya racun, ya, keracunan. Racun lah kalau kata benda. Poison. Tapi bukan itu yang dibahas, ya. Yang dibahas adalah distribusi statistikanya. Distribusi Poisson adalah distribusi peluang
ubah acak Poisson X yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu. Nah, mirip seperti binom juga, ya kan? Nah, tapi panjang selang waktu tersebut boleh berapa saja. Semenit, sehari, seminggu ada selang waktu, ya. Kalau untuk binom kan enggak tadi ya, cuma berapa kali percobaan gitu. Nah, ini ada selang waktu, tapi dia diskrit, tidak berkoma. Sebulan, seminggu, atau malah setahun. Daerah yang dimaksud dapat berupa sepotong garis, suatu luas, suatu volume, atau barangkali suatu benda. Nah, ini rumusnya, Dedek. Peluang X untuk Poisson adalah eksponen pangkat minus lambda, ini lambda ya, dikali lambda pangkat X per X faktorial. Nah, sifat untuk percobaan Poisson adalah banyaknya sukses terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu, bebas dari apa yang terjadi pada selang waktu atau daerah yang terpilih. Ini mirip seperti binom juga ya. Dia kejadiannya saling bebas. Yang kedua, peluang terjadinya sukses atau tunggal dalam selang waktu yang amat pendek atau dalam daerah yang kecil sebanding dengan panjang selang waktu atau besar daerah dan tidak tergantung pada banyaknya sukses yang terjadi di luar selang waktu atau daerah tersebut. Ya, misalnya selang waktu jam 3 ke jam 5, peluang terjadinya peluang berhasil mengerjakan soal ujian misalnya ya 100% gitu. Ya, antara jam 3 ke jam 5. Nah, sedangkan untuk di jam 11 ke jam 1, nah itu kan jam lapar ya. Nah, peluang untuk mengerjakan soal sukses adalah 50% saja. Nah, seperti itu misal. Nah, untuk peluang yang terjadi di jam 11 ke jam 1 itu tidak ada hubungannya dengan peluang di jam 3 sama jam 5 gitu. Jadi peluang suksesnya bisa berbeda ya, ada P1, ada P2. Peluang terjadinya lebih dari satu sukses dalam suatu selang waktu yang pendek atau daerah yang sempit diabaikan. Ya. Rumusnya tadi sudah, peluang X untuk Poisson adalah eksponen pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Ya. Nah, lambda itu apa? Lambda itu mu. Mu itu apa? Min ya, nilai rata-rata. Nilai rata-rata sebesar lambda. Nah, nilai variansnya juga sebesar lambda. Min dan variansi atau ragam distribusi Poisson keduanya sama, yaitu parameter lambda. Ini penjelasannya ya, Dedek. Distribusi Poisson dapat diturunkan sebagai bentuk limit dari distribusi binom, yakni dalam distribusi binom parameter n dan p. Apabila kita ambil n mendekati tak hingga dan p mendekati 0, sedemikian hingga n kali p sama dengan lambda adalah konstan. Tadi yang di binom kan n kali p ini kan min ya, nilai rata-rata. Nah, untuk di Poisson dia sebesar lambda ini. Jadi n kali p mu sama dengan n kali p sama dengan lambda ya. Dia konstan, maka dihasilkan distribusi Poisson. Dapat juga menurunkan Poisson dengan menggunakan penjelasan probabilitas murni. Contoh, nantilah itu teori-teorinya. Ini ada contoh ya. Rata-rata baiknya partikel radioaktif yang melewati suatu penghitung selama 1 milidetik dalam suatu percobaan di laboratorium adalah 4. Rata-rata banyaknya partikel radioaktif yang melewati suatu penghitung selama 1 milidetik dalam suatu percobaan adalah 4 ya. Berarti partikel radioaktif yang melewati penghitung itu rata-rata adalah 4 partikel saja. Berapakah probabilitas 6 partikel melewati penghitung dalam suatu milidetik tertentu? Nah, kita lihat yang nomor 1 dulu ya.
Yang nomor 2-nya nanti. Atau adik-adik bisa apa namanya? Cari sendiri ininya, jalannya. Dipahami sendiri. Nah, ini kita pakai tabel Poisson ya. Dengan menggunakan rumus dasar yang telah diketahui, peluang X pada Poisson adalah eksponen pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Ya, ini faktorialnya kurang. Nah, X-nya adalah 6. Tadi kan kita yang akan ditanya adalah probabilitas 6 partikel yang melewati penghitung dalam suatu milidetik tertentu. Berarti X-nya 6, sedangkan rata-rata partikel yang lewat adalah 4. Jadi mu-nya 4. Ya. Artinya rumus Poisson sama dengan P 6,4 sama dengan eksponen pangkat minus 4, karena lambdanya 4 ya. Lambda itu kan mu ya. Sama dengan 4, jadi eksponen pangkat minus 4 dikali lambda 4, X-nya 6, per X faktorial, per 6 faktorial. Tinggal disubstitusi saja, jadi lambdanya 4, X-nya 6. Gitu ya. Nah, kalau pakai distribusi Poisson, ini saya tunjukkan, ini saya tutup dulu ya adik-adik. Untuk Poisson kan gini dia, adik. Sigma peluang X sama dengan 4, ya. Tapi X-nya dari 0 ke 6 dikurangi dengan X menuju 5, tapi peluangnya dari X sama dengan 4 juga. Ya, X-nya 4, tapi bukan X-nya 4. Peluang dari X ke 6 dikurangi peluang dari X ke 5. Kalau kita gambar di garis kan gini ya. Oh, ini 6. Di sini 5. Nah, peluang yang 6 ini saya arsir, diambil yang 5. Nah, gini. Ini hilang. Nah, yang diambil cuma yang di sini. Ya. Gitu. Kenapa 5? Karena X-nya 4. Lambdanya 4. Nah, kita lihat di distribusi Poisson. Saya stop share dulu ya. Kita ambil yang Poisson. Oh, ini tabel distribusi. Kita tutup dulu. Yang binom juga kita tutup. Kita mau ambil yang Poisson. Saya stop share. Kita ambil lagi. Kadang mau nggak muncul dia, adik-adik. Nah, ini Poissonnya. Nah, ini dia. Tables of the Poisson cumulative distribution. The table below gives the probability of that a Poisson random variable X with mean lambda is less than or equal to X. That is, the table gives. Nah, ini rumusnya. Peluang dari X kecil sama X kecil ya. X besar kecil sama dengan X kecil itu sigma lambda kali R pangkat eksponen pangkat min lambda per R faktorial. Nah, di sini dia pakai R, adik-adik. Karena R-nya jalan dari 0 ke X. Kalau rumus kita tadi kan X faktorial, ya. Nah, eksponen pangkat min lambda dikali lambda pangkat X. Ya. Tapi di sini lambda pangkat X dikali eksponen pangkat min lambda. Sama saja, ya. Cuma untuk Poisson dia tidak kayak binom. Kalau binom kan dia di titik 3, di titik 4, di titik 5, stop. Nah, tapi kalau di sini dia pakai selang. Makanya tadi untuk Poisson nomor 1 itu dari 0 ke 6 dikurangi 0 ke 5. Jadi tinggallah selang cuma satu partikel gitu loh. Kan dia ada 6 partikel. Nah, kita ambil cuma satu partikel. Berarti untuk satu partikel kan dari 6 dikurangi 5 gitu. Paham ya, Dedek? Nah, kita ambil di sini yang lambdanya 4 ya. Ini kan lambdanya 0,1, 0, sekian-sekian. 2, 3. Nah, lambda 4 di sini ya. Lambda 4 tapi X-nya 6. Nah, di sini X-nya 6 diperoleh lambda 4 0,8893. Ya, 0,8893. Sedangkan untuk yang 5 mu-nya 4 itu
0,7851 di sini. Nah, ya. Kita stop share dulu, kita masuk ke PowerPoint yang tadi. Ini ya. Nah, di sini. Jadi peluang untuk mu 4, lambda 4, X-nya 6 adalah 0,8893. Sedangkan untuk lambdanya 4, X-nya 5 itu 0,7851. Nah, jadi peluang untuk Poisson 6, 4 atau X-nya 6, mu-nya 4, atau lambdanya 4 ya, sama aja. Itu 0,1042. Nah, yang ini pakai binom ya, nomor 2. Nomor 2-nya soalnya apa? Dalam suatu proses produksi yang menghasilkan barang dari gelas, terjadi gelembung atau cacat yang kadang-kadang menyebabkan barang tersebut sulit dipasarkan. Nah, ya, diketahui rata-rata 1 dari 1000 barang yang dihasilkan, 1 dari 1000 barang yang dihasilkannya mempunyai 1 atau lebih gelembung. 1 dari 1000 barang itu punya 1 atau lebih gelembung. Berapa probabilitas bahwa sampel acak sebesar 8.000 barang akan berisi kurang 7 yang bergelembung? Nah, gimana itu, Adik-adik? Di sini N-nya 8.000, ya kan? Karena tadi dari 1000 gelas, rata-rata 1 yang cacat itu punya 1 gelembung pada gelas tersebut. Nah, jadi kalau gelasnya ada 8.000, berarti peluangnya tetap ya 0,001, 1/1000 juga. Nah, peluang P, ya, peluang P atau dia punya gelembung kan 1 dari 1000. Berarti 1/1000, 0,001. Karena P amat dekat dengan 0 dan N cukup besar, yaitu 8.000, sedangkan P sangat kecil sekali ya, N-nya sangat besar sekali, itu maknanya, maka akan digunakan distribusi Poisson dengan mu atau rata-rata 8.000 dikali 0,001. Ya, misalnya gini aja lah, Dedek. Peluang muncul mata dadu 3. Dari sekali lempar dadu berapa itu? 1/6 kan? Nah, peluang muncul 3 itu 1/6. Jika 100 kali lemparan jadi berapa peluangnya? 1/6 kali 100 kan gitu ya. Nah, di sini juga berlaku Adik-adik untuk yang gelas tadi. Peluang dia cacat adalah 0,001, sedangkan percobaannya ada 8. Gelasnya N-nya ada 8. Sehingga peluangnya menjadi atau rata-ratanya menjadi 8.000 kali 0,001, yaitu 8 ya. Mu atau lambda sama dengan 8. Jadi bila X menyatakan barang yang bergelembung, maka X-nya itu kan, sebentar, kenapa ini 7? Coba kita lihat soal. Nah ya, yang akan berisi kurang dari 7 yang bergelembung. Yang diminta di soal dia 7. X-nya 7 ya. Kurang dari berarti kecil dari 7. Nah, makanya dibuatlah peluang X kecil dari 7. Kecil dari 7 berarti kan angka 7-nya tidak ikut ya, kecuali pakai sama dengan. Tapi ini nggak mungkin pakai sama dengan karena kata soal itu kurang dari, berarti kecil dari 7. Kecil dari 7 ambil 6. Nah, X-nya 0 sampai 6, peluang Poisson dari 8.000 untuk N, P-nya atau ya P-nya 0,001 ya. Di sini dia 0,3134. Nah, coba kita lihat di tabel binom, bukan Poisson ya. Ini kan mirip binom soal ini ya. Beda dengan yang nomor A itu Poisson murni dia. Kalau yang B dia Poisson juga, cuma pakai rumus binom di situ ya. Dari 8.000 gelas kan gitu ya. Kalau ini kan enggak, X-nya 6. Di sini ada kurang dari. Nah, pakai X kecil dari. Kurang dari pakai kecil dari ya. Ini saya tutup dulu, kita ambil yang distribusi, ini tutup Poisson.
Saya ambil yang tabel binom ya. Sebentar. Ini pelan saja. Nah, kita share screen dulu. Tabel distribusi binomial ada di e-learning ya, boleh di upload, belum di download, ada di sudah saya upload. Tadi dia P-nya 6 ya, karena kan apa namanya itu kecil dari 7. Maka diambillah P-nya 6. Oh, bukan. Masih tetap yang tadi. Sebentar. Ini saya tutup dulu. Masih pakai yang Poisson. Tapi ceritanya dia binom gitu. Dan dia tidak pakai rumus Poisson. Cuma pakai tabel jadinya. Nah, tadi lambdanya berapa? Lambdanya 8 ya. X-nya 6. Peluangnya 0,3134. Nah, coba kita lihat dulu. Di sini ya. 6, tapi lambdanya 8. Di sini lambda 8 ada di halaman 2 ya, 8,0, ambil yang 6. Nah, di sini ya. 0,3134 gitu. Ya. Agak repot juga kalau kita bolak-balik tabel dengan tabel. Nah, itu contoh 1 dan 2. Untuk distribusi kontinu, yaitu salah satu macam distribusi probabilitas juga. Model matematika yang menghubungkan nilai variabel dengan probabilitas yang terjadinya di nilai itu. Ya. Dengan perkataan lain, kita dapat membayangkan diameter cincin piston sebagai variabel random. Karena nilai diameter itu menjalani nilai yang berbeda dalam populasi menurut mekanisme random. Skalanya kontinu ya, makanya dia disebut distribusi yang kontinu. Nah, jenis-jenis untuk distribusi probabilitas kontinu, yang pertama adalah distribusi uniform. Distribusi uniformnya seragam, yaitu suatu random variable jika nilai probabilitas proporsionalnya terhadap panjang interval. Ya. Rumus untuk fungsi densitas probabilitas uniform fx 1 per b kurang a untuk x terletak antara a ke b. Ya. Fx-nya sama dengan 0. Jika X-nya tidak terletak pada interval A dan B. Nah, si A itu batas bawah interval, B-nya batas atas untuk interval. Nah, bentuk distribusi kontinu untuk uniform adalah kurva yang halus ya, mirip kayak sebaran normal, tapi kalau dia sebaran normal kan seimbang dia, kiri kanan, tail kiri sama tail kanan dia sama. Nah, ini juga mirip ya. Luas di bawah kurva sama dengan probabilitasnya. Sehingga probabilitas X terletak di dalam interval dari A sampai B. Sehingga ditulis pakai integral dari A ke B fx dx. Nah, di matematika 2 sudah belajar integral ya kan, Adik? Matematika 1 atau matematika 2? Matematika 1 ya. Matematika 2 kan persamaan diferensial ya, persamaan diferensial orde 1, orde 2, Bernoulli, PD eksak, PD homogen ya. Nah, di sini integral dari A ke B fx dx. Nah, contoh, misalkan x suatu variabel random menunjukkan isi yang sebenarnya dalam
ons kaleng kopi 1 pon. Distribusi probabilitasnya dianggap sebagai, ini ada angka sebenarnya ya, ada 1,5. Nah, dibuatlah batas bawahnya 15,5, batas atasnya 17. Ya, tapi ada kalimat di sini kurang dari 16. Maka batasnya itu adalah 15,5 sampai 16 fx dx. Nah, peluangnya di sini 1/5. Ya, ini harusnya diketahui di soal 1/5. Ya, integral dari 1/5 dx adalah 1/5-nya berapa? 0,2. Ya, 0,2 x, x-nya ganti dengan 16 dan 15,5. Sehingga peluangnya menjadi 16,0 dikurang 15,5 per 1,5. Itu 0,333. Ini boleh Adik-adik ulangi ya. Ditulis di buku catatan masing-masing. Nah, sebarannya seperti ini. Untuk mu atau min, ya, nilai rata-rata sama seperti kita pelajari di ukuran pemusatan. Jadi sigma xi, i dari 1 sampai n per n. Sedangkan untuk variansnya juga sama, pakai n populasi ya, n besar. N-nya dari 1 sampai n besar, xi, i-nya jalan, xi dikurang mu pangkat 2. Mu tadi nilai rata-rata. Nah, di sini ada distribusi normal atau Gauss. Ini yang dipakai pada uji hipotesis, uji Q kuadrat normal. Nah, saya jelaskan gambarnya saja ya. Kurvanya kurva mulus, jadi setimbang. Di tengah sini peluangnya mu. Ya, setimbang kiri dan ke kanan. Nah, rumusnya fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi kali eksponen pangkat minus x dikurang mu pangkat 2 per 2 sigma pangkat 2. Tapi di sini eksponennya tuh 2,71828 sudah ditentukan ya, Dede. Pi-nya juga sudah ditentukan, pi 3,14. Kemudian sifatnya adalah semakin besar nilai varian atau ragam. Bukan varian sini ya, kalau sigma saja kan simpangan baku ya. Kalau pangkat 2 baru dia varian atau ragam. Nah, semakin besar nilai simpangan baku, maka kurva akan semakin landai. Landai ya, semakin kecil nilai simpangan baku atau sigma, maka kurva akan semakin lancip. Landai itu lebar dia, Dede. Nah, seperti ini kan agak, kalau digambar gini ya. Nah, itu landai. Tapi kalau dia lancip ya gini. Nah, tapi ini rata. Ini yang gambarnya agak kurang bagus. Nah, gitu ya. Ini kalau simpangan baku semakin kecil, tapi kalau ini kan semakin besar. Simpangan bakunya. Nah, ini sifat-sifat untuk distribusi normal. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Ya. Ini untuk sementara. Adik-adik, di sini ada tugas ya. Karena yang kita bahas adalah distribusi Poisson dan binom. Kemudian uniform juga ada. Di terakhir, di pertemuan 6 ini kan kita tugas ya, adik-adik. Tugas dan kuis. Nah, ini dia. Slide ke-36 ada tugas. Nah, gunakan distribusi binom. Binom kan kita udah saya jelaskan soal pertama tadi ya. Sedangkan untuk yang nomor 2 pakai distribusi Poisson. Sama kayak contoh yang kedua. Nah, nomor 3 bila diketahui fungsi keberatan distribusi uniform adalah ini. Ya, tentukan F3, F1 dan peluang dari 1 ke 3. Ini continue ya. Pakai distribusi uniform. Nah, untuk tugas itu di nomor 1 dan nomor 2. Tapi kalau untuk kuis ya yang nomor 3. Oke. Jadi nanti saya jelaskan juga di grup WhatsApp ya untuk penjelasan tugas dan kuis. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.